Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai dynamic routing menggunakan protokol OSPF multi area. OSPF sendiri adalah routing protokol yang menggunakan algoritma link state. Dia bekerja berdasarkan jarak antar hubs-nya. Nah, ini nanti routernya bisa terhubung dari area-area yang berbeda. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk simulasinya. Di mana setiap klien yang terhubung ke masing-masing router. Nah, ini bisa saling berkomunikasi dengan yang lainnya, yang notabene berada pada area yang berbeda. Seperti itu. Oke, langsung saja kita buka router satunya. Kita aktifkan dulu untuk routernya sampai warnanya hijau. Kita masuk ke CLI-nya, kita tunggu. Nah, setelah kita masuk, nah di sini kita masih berada di exit mode, yaitu tampilan awal ketika masuk di mode CLI. Oke. Lalu kita enable. Lalu kita masuk ke privilege mode. Karena di sini kita akan melakukan konfigurasi, jadi kita akan masuk pada global konfigurasi. Oke, kita pilih configure terminal. Lalu kita masuk ke setiap interface yang akan kita gunakan. Kita aktifkan dan kita konfigurasi IP address-nya. Oke. Oke, kita exit. Lalu kita masuk ke 2/0, interface Ethernet 2/0. Oke, sekarang kita pindah ke router 2. Kita aktifkan dulu daya dari routernya. Oke, kita tunggu sampai proses decompressing image-nya, karena kita lakukan tadi dari oke, kita di sini langsung no saja. Kita lakukan konfigurasi seperti halnya pada router 1. Kita masuk ke global konfigurasi. Kita masuk ke privilege mode. Oke, sekarang kita masuk ke setiap interface-nya. Dan nanti kita berikan IP address yang akan kita gunakan sebagai alamat logic di perangkatnya. Sekarang kita masuk ke serial 1/0 yang terhubung dengan router 3.
Oke, sekarang kita pindah ke router 3, kita lakukan hal yang sama seperti pada router 2. Kita aktifkan setiap interface yang kita gunakan dan kita konfigurasi IP address-nya. Kita masuk ke serial 1/0 yang terhubung dengan router 2. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi di setiap routernya, kita akan masuk ke PC client di setiap router. Karena di sini kita melakukan konfigurasi IP secara manual, kita di sini nanti pilih ke static. Oke. Nah, di sini kita pilih static. Oke. Oke, di sini saya gunakan titik 2 semua karena biar mudah untuk melakukan tes. Oke, lakukan hal yang sama seperti ini di PC 2 dan PC 3. Oke. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi alamat IP di semua perangkat, kita akan lakukan routing dynamic OSPF multi areanya. Sekarang kita masuk pada router 1. Kita masuk ke global config-nya router 1. Nah, sekarang kita routing OSPF multi areanya dengan ID-nya misal 100. Kita advertise semua network yang directly connected dengan router 1. Advertise juga pada network jaringan lokalnya. Kita exit, kita masuk pada router 2. Nah, di sini lakukan hal yang sama seperti konfigurasi routing OSPF multi area pada router 1. Oke. Nah, di sini sudah terdapat agensi OSPF-nya dengan menggunakan serial 0/0 yang sudah terhubung dengan router 1 tadi. Oke. Setelah konfigurasi pada router 2 selesai, lakukan konfigurasi pada router 3. Sama ya, seperti kita melakukan konfigurasi di router 1 dan router 2. Dengan perintah OSPF dengan ID-nya 100.
Nah, di sini sudah terdapat agensi OSPF multi areanya dengan menggunakan serial 1/0 yang terhubung dengan router 2. Kita advertise semua network yang terhubung langsung dengan router 3, baik yang terhubung dengan router 2 dan yang ke jaringan lokal. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi routing di setiap routernya, kita akan cek tabel routing di setiap router syaratnya. Kita masuk ke privilege mode ini nanti dulu, oke? Nah, kita masuk dulu ke router 1. Nah, di sini untuk mengecek kita harus masuk ke privilege mode. Seperti yang tadi saya bilang, syaratnya itu harus ke privilege mode dulu. Oke. Kita end dulu. Oke. Di sini sudah masuk ke privilege mode. Kita lakukan pengecekan dengan perintah show IP route. Nah, di sini terdapat flag O yang artinya dia OSPF-nya sudah berjalan pada router 1. Nah, kita cek juga di router 2 dan router 3. Nah, di sini juga sudah ada flag O-nya yang artinya OSPF sudah berjalan pada segi router. Oke. Nah, di sini juga sudah ada flag O-nya. Jadi di sini OSPF berjalan pada segi router. Jadi semua routernya sudah ada flag O. Nah, bagaimana di sini dari segi kliennya? Oke, kita akan cek dari segi klien. Kita akan uji tes ping apakah PC 1 bisa berhubungan dengan PC 2 maupun dengan PC 3. Kita lakukan ping ke alamat PC 2. Nah, di sini sudah replay yang artinya PC 1 itu sudah bisa berhubungan dengan PC 2 yang berada pada area 0. Bagaimana dengan PC 3 yang berada di area 2? Di sini kita ping ke PC 3. Nah, di sini juga reply yang artinya pesan yang kita kirimkan dari ICMP ke PC 1, PC 2, dan PC 3 sudah sukses gitu. Nah, jadi di sini masing-masing PC sudah bisa bertukar informasi dengan menggunakan routing dynamic protokol OSPF multi area. Jadi seperti itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.